Hai guys, ada bersama Drobi. Ini lagi viral di TikTok untuk meminta supaya Kang Deddy jadi gubernur DKI aja. Kang Deddy jadi gubernur Jawa Tengah saja. Jadi rebutan guys. Sekali gebrakan langsung membuat orang pengen daerahnya dipimpin oleh beliau. Kita bahas ini Kang Deddy Mulyadi. Ini dia resenya. Mulai. Video singkat tapi menggambarkan penyesalan yang besar. Ya. Video yang singkat cuma berapa detik tapi mencerminkan kepemimpinan yang akan dia pimpin ke depan. Kang Deddy membuktikan dia menjabat gubernur walaupun dia belum menjabat, dia tetap seperti ini orangnya. Nah, lihat yang di bawah. Lihat di bawah. Oh my god, aku kalau bahas ini masih kesel banget loh namanya orang. Lihat bedanya apa? Tahu bedanya apa kan? Bedanya adalah aku mau dipimpin sama orang ini asli guys. Aku mau dipimpin wilayahku Jakarta, pengen dipimpin langsung seperti ini. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang Kang Deddy guys ya. Kalau kita bahas Kang Deddy, kita pasti harus bahas juga tentang kedekatannya dengan Pak Prabowo. Di momen ini aku ulang kembali guys ya. Mana Gubernur Jawa Barat? Oh, jauh di situ. KDM. Banyak sekali gubernur, saya kalau sebut satu-satu, waduh, tambah lagi 2 jam. bukan itu intinya. Intinya adalah Prabowo ngomong yang punya kedekatan dengan saya, ya KDM. Cuma menjaga hati dari semua para gubernur. Oke, Kang Deddy. Dan yang terbaru guys ya. Saya nggak ada program 100 hari itu. Dia menangis. Pokoknya saya mah program 5 tahun harus berhasil itu aja. Pak Bilang ya. Ini yang beredar video kemarin akan menangis yang di area puncak itu apa sebetulnya terpikir sampai akhir? Oh iya, saya mungkin orang yang ngerti sebagai orang Sunda ya, yang orang Jawa juga sama, yang ngerti ajaran leluhur dia akan nangis. Karena bagi orang Sunda dan orang Jawa, gunung itu sesuatu yang sakral. Gunung itu sesuatu yang dihormati karena dia adalah sumber dari kehidupan. Dari gunung itu lahirlah air. Dari mata air lahirlah kehidupan. Ada danau, ada sawah. Kemudian itu lahir jadi kehidupan manusia. Makanya lambang orang Sunda dan orang Jawa tuh sama. Lambang ritualitasnya itu tumpeng. Tumpeng itu mancit ke atas. Mata ke atas, satu itu tunggal ya. Bahasa itu. Kemudian ke bawahnya banyak makanan. Dari titik yang satu di gunung itu melahirkan bagaimana proses ekologi yang melahirkan produksi. Nah, jadi saya ini termasuk orang yang begitu menghormati gunung. Pantas dia menangis. Karena dia tahu bahwa intinya itu di hulu itu, di kawasan puncak itu. Makanya Kang Deddy langsung klarifikasi kan. Maaf kalau saya nggak bisa terjun langsung ke wilayah Bekasi yang terdampak langsung banjir tersebut. Karena apa? Dia masih membereskan yang hulunya dulu. Kalau itu nggak dibereskan, ini akan terulang-ulang terus, dan dia nggak mau. Kalau yang Bekasi, saya yakin Kang Deddy sudah mengirim tim untuk memberi bantuan terdampak ya, akibat banjir tersebut. Oke, itu sudah clear ya. Jadi jangan bilang Kang Deddy fokus di puncak aja, tidak. Itu intinya. Hulu itu harus diberesin dulu. Baru selanjutnya masuklah sistem perairannya kan. Makanya Kang Deddy membuat ini. Saya kasih kerjaan Bapak mulai hari ini, ya kan? Iya Pak. Bapak mungutin sampah di sungai, ya. Dikumpulin, diangkut ke pinggir, nanti ada petugas yang ngangkutnya. Iya. Tiap hari Bapak menjadi pekerja tetap mungutin sampah, mau nggak? Siapa? Mau nggak? Mau Pak. Benar. Sehari 100.000. Iya. Mau? Mau. Berapa orang sok yang mau saya kolektifkan? Sapoe 100.000 Pak. Tugas nangke dibagi tugas, walungan dia dibagi. Ya plot dia bagian bapak, plot dia bagian saha, ini bagian siapa. Ya. Tugasnya mengutin sampah di sungai. Iya. Itu juga jadi kendala banget. Makanya Kang Deddy tolong yang di bawah ini. Ini.
ini tolong dong dikasih pekerjaan yang juga kayak gitu, supaya nggak nganggur, ya, supaya nggak cari uang lewat ceramah, lewat mengkritisi pemerintah di masjid, lewat masjid ke masjid. Ya, kemarin dia di UGM, sekarang nanti nih, hari ini, Sabtu nih ya Sabtu, di ITB Bandung dia akan menyampaikan kritisnya kepada pemerintah lewat mimbar masjid. Ini kasih pekerjaan ini Pak Deddy. Oke. Nah kita bahas ini. Bahaya. Soalnya ini adalah pemimpin yang berbahaya. Ini kita bahas nih ya. Ini menarik. Iya ini, benarkah Kang Deddy Mulyadi berbahaya? Jujur saja, saya mulai merasa ragu dengan sosok Kang Deddy Mulyadi. Bukan karena saya tidak mengakui kemampuannya, tetapi karena saya mulai melihat bahwa kebijakannya bisa sangat membahayakan. Ya, membahayakan untuk siapa sih? Bukan membahayakan rakyat kecil, bukan pula membahayakan pembangunan daerah, tetapi membahayakan mereka yang selama ini nyaman hidup dalam sistem yang bobrok. Ketika banyak pemimpin memilih bermain aman, Kang Deddy justru berani menerobos batas-batas ketidaknyamanan. Ketika yang lain hanya bicara konsep, Kang Deddy langsung mengeksekusi. Sementara sebagian pejabat sibuk mencari cara mempertahankan kekuasaan, Kang Deddy justru membongkar kebobrokan sistem dan mengajak masyarakat untuk melihat langsung apa yang selama ini tersembunyi. Bukankah ini sangat beresiko? Bukankah ini akan membuat mereka yang selama ini menikmati celah kelemahan sistem pemerintahan merasa terancam? Mari kita bahas lebih dalam. Yang pertama, program pro rakyat yang mengguncang kemapanan. Kang Deddy dikenal dengan kebijakan yang sangat pro masyarakat kecil. Ia tidak hanya berpikir tentang bagaimana menciptakan kebijakan yang indah di atas kertas, tetapi langsung turun tangan untuk memastikan bahwa rakyat benar-benar merasakan manfaatnya. Namun, disinilah letak bahayanya bagi mereka yang terbiasa hidup dalam kemalasan. Mereka yang selama ini bergantung pada sistem korup akan kehilangan lahan bermain. Mereka yang selalu mencari cara untuk mengakali anggaran akan merasa terancam. Mereka yang mengandalkan jabatan tanpa kontribusi nyata akan berguncang. Dan lebih dari itu, mereka yang menikmati fasilitas tanpa mau turun ke lapangan akan gelisah. Orang-orang yang nggak mau terjun langsung ke lapangan akan gelisah. Dan orang-orang yang mapan, khususnya ya, pengembang misalnya di daerah Jawa Barat, yang nggak sesuai dengan AMDAL misalnya, atau dampaknya sungguh-sungguh ke masyarakat, siap-siap aja loh, izinnya nggak akan dikasih. Termasuk yang kemarin. Ya, dampak tersebut kebanjiran wilayah Bekasi. Kita bahas poin itu ya. Poin yaitu para pejabat daerah ini berbahaya buat kalian. Karena apa? Kalian wajib kerja yang benar ini. Yes, kalian lurah kah, bupati, wali kota, kalau nggak benar udahlah, udah pasti akan disidak sama Kang Deddy. Ini ya. Bangunan Habib di Jawa Barat berdiri di atas tanah ilegal dan dibongkar. Saya nggak tahu ini betul atau tidak, tapi intinya adalah Kang Deddy nggak peduli bahwa lo itu orang kaya, lo itu gelar Habib. Kalau nggak sesuai dengan itu, maaf, dibongkar. Bahkan Kang Deddy dengan baiknya, ini kan di atas tanah ilegal kan, tapi Kang Deddy bilang kalau permasalahannya ganti rugi udah 40 miliar. Kasih aja 40 miliar. Segokil itu dia. Untuk nggak main-main dengan nggak main-main dengan hal-hal yang sifatnya itu kayak berada di tengah-tengah, som-som kuku, atau istilahnya apa ya? Saya lupa tiba-tiba hari ini. Orang yang kompromi, dia nggak mau kompromi. Nggak peduli 40 miliar, 50 miliar, ganti. Yang penting tanah ini wajib jadi tanah yang bukan langsung tanah gundul, tapi betul-betul tanah yang bisa menyerap kalau terjadi hujan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ini dia. Agar setiap lingkungan bersih,
Coba Bapak saya tunggu di sini. Saya telepon Bapak susah amat. Ketinggian jabatan Bapak saya susah telepon. Ya. Bapak masih di kantor apa di rumah? Di jalan, Pak. Di jalan. Di jalan. Lurah tuh pagi-pagi naik sepeda keliling gang-gang, Pak. Betulin sampah, selokan, bendera-bendera yang sudah usang, spanduk-spanduk yang sudah sejak bulan Agustus, Juli, harusnya begitu. Jangan terus-terusan di depan meja, nggak akan bisa berhasil, Pak. Kalau nyapu nggak bisa pakai online, Pak, pakai komputer, harus pakai tangan. Saya tunggu. Ini yang gue bilang, siap-siap lah para lurah yang di Jawa Barat. Ketika lu nggak bisa kerja, siap-siap lah ini. Bahkan saya nggak tahu SK lurah itu seperti apa. Apakah dipilih oleh warga atau dipilih oleh pemimpin daerah? Saya nggak tahu. Kalau kepala desa di daerah saya terpilih memang secara lewat pemilu. Tapi lurah saya nggak tahu guys ya. Lurah di Jawa Barat ini ya, saya nggak tahu. Tapi kalau emang SK bisa dipecat, bisa dipecat loh. Atau dipindahkan lah kalau dia ASN ya. Makanya semoga Kang Deddy suatu saat menjadi presiden Indonesia. Dan Kang Deddy ini sedang menunjukkan bahwa kita kan kayak miskin bahwasannya Indonesia ini pasti akan kacau dan hancur. Sebab para orang-orang itu orang-orang tipe-tipe koruptor. Tapi kita bangga banget beberapa tahun inilah ya dipertontonkan, enggak kok. Banyak orang yang berintegritas kok. Banyak orang-orang yang punya kinerja yang bagus kok. Banyak orang-orang berkomitmen untuk memberantas korupsi, bahkan memajukan Indonesia kok. Banyak yang pedulikan rakyat kok. Semua sedang dibuka guys. Kang Deddy saya dukung nanti saat menjadi presiden Indonesia. Karena apa? Selain ini ya, ini Kang Deddy kan sudah menjabat. Dan ternyata sampai Kang Deddy tetap ini pun usaha tuh ayo nama Tos lami. Ibu kantos ngaulang pernah ngajar di SD Sukabakti? kantor Pernah ngajar agama? Ibu ingat nggak pernah ngasih nilai 10 sama salah satu murid? emut Siapa namanya? apa Dedi Aduh. itu Pak Dedi Ulah bapak tuh Dedi. Dedi. ya ibu tahu saja ibu. Siapa anak murid yang akan menjadi pemimpin terbaik? Ibu kasih nilai 10. Ibu punya penerawan yang bagus ibu ya. Ini kalau terhadap guru mungkin oke lah ya. Tapi kan terhadap teman kita sulit untuk bisa coba kalian ini jadi pemimpin sudah kaya raya dan ketika kalian lewat ketemu teman SMP dan kalian bisa melakukan seperti ini. Mengganti posisinya, ngangkut ini. Padahal kamu itu gubernur loh. Ini kan istana Padasam. Oh bagus punya rumah. Masih banyak kisah-kisah Kang Deddy yang inspirasional banget. Yang pengen saya angkat sebenarnya. Karena asli suatu saat Kang Deddy jadi gubernur ya. Jadi presiden. Gubernur sudah. Jadi presiden. Ya pokoknya kapanpun suara saya untuk Kang Deddy. Kayak kemarin di gubernur kan saya punya buat video kan. Wow, yuk Jawa Barat. Wajib kalian pilih nih orang. Dan sudah terjadi. Dan saya harap untuk Indonesia akan dipimpin Kang Deddy. Thank you guys. Bye-bye.